Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-6 dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode-episode sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Ya, ini adalah hari pengumpulan uang dan anak-anak disuruh oleh mereka untuk cepat duduk di bangku masing-masing dan mulai mengeluarkan uang sakunya. Kim San ternyata beneran lupa tentang rutinitas mingguan di kelasnya ini. Setelah itu, pimpinan dari preman itu pun menyuruh semua siswa dan siswi untuk mengeluarkan uang mereka sebanyak 500 won. Menurut mereka, ini merupakan pajak yang murah. Para siswa disuruh untuk cepat bertindak karena mereka tidak punya banyak waktu untuk memalak di kelas ini. Mereka juga punya urusan di beberapa kelas lainnya. Melihat kedatangan dari para preman sekolah itu, entah kenapa tidak membuat Kim San merasa takut. Apakah mungkin itu disebabkan karena dia pada setiap malamnya selalu bertemu dengan orang-orang bajingan seperti mereka. Dan lagian apabila mereka meminta uang, Kim San sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Preman tersebut nampak mendekat ke arah Junsop dan meminta Junsop untuk cepat memberikan uang 500 won miliknya. Junsop di sini hanya minta maaf kepada mereka karena dibuat menunggu sebentar. Meskipun Kim San juga rada kesal dengan tingkah preman sekolah itu, Kim San tetap harus membayar sewa kepada mereka. Jikalau Kim San ingin melanjutkan kehidupan sekolahnya yang tenang seperti biasanya. Tak lama kemudian, salah satu dari anggota preman itu pun mulai mendatangi Kim San dan menyuruh Kim San untuk memberikan pembayaran. Dia akan marah jikalau Kim San tidak melakukannya dengan cepat. Kim San yang disuruh mengambil uangnya, kemudian mulai merogoh saku di dalam seragam sekolahnya. Namun di saat dia merogoh itu, anehnya tidak ada sepeser pun yang Kim San bawa buat pergi sekolah. Sepertinya Kim San lupa membawa uang. Alasan itu kemudian Kim San gunakan agar mereka memaklumi kesalahan Kim San pada hari ini. Kim San menjelaskan kalau dia pada hari ini sebenarnya telah lupa kalau ini adalah hari pengumpulan. Jadi Kim San tidak membawa uang sepeser pun untuk diberikan kepada mereka. Kim San di sini berjanji kepada mereka untuk membayar iurannya di lain waktu. Mendengar alasan dari Kim San itu tentu membuat orang yang memalaknya tersulut emosi. Dia hendak berkata kepada Kim San kalau Kim San itu telah berbohong dan mengatakan sebuah omong kosong. Namun di saat anggota itu berkata seperti itu kepada Kim San, pimpinan mereka pun kemudian mulai mengambil alih tugasnya. Dia menyuruh bawahannya itu untuk minggir dari hadapannya. Kim San tanpa diberi waktu sedetik pun langsung ditampar keras oleh pimpinan preman tersebut. Tamparannya bahkan sampai membekas di pipi Kim San. Dan tamparan yang tiba-tiba itu membuat Kim San cukup terkejut. Pimpinan melanjutkan kalau dia tidak percaya dengan alasan Kim San yang tidak membawa uang 500 won sama sekali. Dia menegaskan kalau ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dipercandain. Anggotanya di belakang kemudian mulai mengingat wajah dari Kim San. Bukankah dia bocah pendiam waktu itu, yang dimana dia hanya komat kami tidak jelas saat dimintain uang sama mereka 1 bulan yang lalu. Mereka rupanya juga sudah lupa dengan Kim San, karena Kim San sudah absen lumayan lama. Di lain sisi, perasaan Kim San dalam sekejap mata langsung berubah dan ia kini menjadi sangat kesal. Bisa-bisanya makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Kim San malah berani menampar Kim San yang notabene lebih tinggi daripada mereka. Suara di dalam Kim San kemudian kembali terdengar. Suara itu menyuruh Kim San untuk langsung membunuh para bajingan itu. Sampah seperti mereka rupanya cukup berani untuk memukul Kim San. Anggota preman yang lain kemudian datang kepada pimpinan dan menanyakan ada masalah apa yang terjadi di kelas ini. Pimpinan menjelaskan kalau tidak terjadi apa-apa, dan dia kembali bertanya kalau apakah urusannya di kelas lain telah selesai atau belum. Di lain sisi, Kim San masih diperintah oleh suara tersebut untuk segera merobek dan membunuh para preman itu sekarang juga. Kim San sebenarnya cukup paham dengan perintah dari suara itu.
Kim San menjawab kalau dia tahu akan hal tersebut. Nah, karena urusan mereka telah selesai di kelas ini, mereka pun kemudian hendak pergi ke kelas B, agar waktu mereka tidak terbuang percuma. Si pimpinan menegaskan kepada Kim San untuk menunggu pembalasannya setelah ini. Setelah itu, dia pun menyuruh anggotanya untuk cepat bergerak sebelum mereka kehabisan banyak waktu. Mereka nampaknya cukup merasa kesal dengan sikap dari Kim San yang sangat mengesalkan. Mendengar kalau si pimpinan menyuruhnya untuk menunggu, Kim San pun balik bertanya kepadanya perihal di manakah dia harus menunggu pembalasan tersebut. Dibalas seperti itu oleh Kim San tentu membuat si pimpinan semakin kesal. Dia meminta Kim San untuk mengulangi perkataannya kembali. Bisa-bisanya anak lemah dan culun seperti Kim San berani-beraninya bertanya perihal tempat adu pukul. Kim San kembali mengulangi perkataannya bahwa bukankah dia tadi sempat menyuruh Kim San untuk menunggu di suatu tempat. Nah lantas, di manakah tempat yang harus Kim San tujui itu? Diperjelas oleh Kim San, semakin membuat si pimpinan preman balik berkata apa. Jun Sop di belakang kemudian bertanya kepada Kim San dengan nada yang gugup perihal apa yang Kim San lakukan. Mengapa perilakunya pada hari ini sangatlah berbeda dari hari-hari biasanya? Jun Sop meminta kepada Kim San untuk cepat minta maaf kepada para preman tersebut. Suasana kelas dari Kim San kini menjadi tegang karena melihat perlawanan berani dari Kim San terhadap para bajingan yang selama ini menindas mereka. Nah, karena semua tetapan mengarah kepada mereka, pimpinannya pun mulai mendejikkan lidahnya seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di sini dia pun kembali minta kepada Kim San untuk mengatakan hal itu sekali lagi. Kim San yang disuruh untuk mengulangi perkataannya sekali lagi, kemudian berani bertanya kepada preman tersebut kalau apakah dia sekarang mengalami masalah pendengaran. Kim San pun mencoba mengulangi perkataannya kembali, tetapi kali ini dengan artikulasi yang pelan dan juga artikulasi yang jelas. Kim San bertanya perihal di mana dia harus menunggu. Kim San yang berucap pelan seperti itu semakin membuat si pimpinan semakin emosi. Dia menyebut Kim San sebagai anak sialan. Dia memastikan kalau akibat dari ucapannya barusan itu tidak akan pernah disangkal dan dihindari oleh Kim San. Si pimpinan kemudian mengangkat tangan kanannya ke atas dan hendak memberikan tamparan keras kepada Kim San sekali lagi. Namun sebelum si pimpinan berhasil mencarikan serangannya, bel masuk pun kemudian berbunyi yang menandakan kalau waktu mereka untuk memalak kini sudah usai. Anggotanya yang lain bahkan semakin dibuat gelisah karena waktu mereka kini sudah habis. Dia meminta kepada lainnya untuk segera pergi memalak ke kelas selanjutnya. Si pimpinan cukup merasa takut dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Jika saja Taejen mengetahui tentang hal ini, maka dipastikan dia akan marah kepada mereka bertiga. Si botak kembali memberitahu Kim San kalau apabila kelas telah berakhir nanti, Kim San jangan pulang dulu ke rumahnya. Dia tetap harus ada di sini sampai jam pelajaran sudah usai. Dan jika Kim San berani kabur, maka si botak berjanji akan membunuh Kim San saat datang kembali ke sekolah. Kim San yang diberitahu seperti itu oleh si botak hanya bisa memasang ekspresi yang datar. Kim San kemudian balik membalas kalau dia mengerti dengan permintaan tersebut. Dia akan menunggu di sini sampai jam pelajaran telah usai. Tetapi kalau si botak dan kawannya masih kelamaan buat datang menjemputnya, Kim San mengatakan kalau dia bakalan pulang. Disuruh untuk jangan terlambat oleh Kim San semakin membuat pikiran si botak menjadi kacau. Dia saat ini beneran merasa kesal dan seakan ingin menyiksa Kim San tanpa ampun sekalipun. Kim San saat ini beneran ingin mati. Nah, sebelum perkataan si botak selesai, Pak Guru kemudian datang ke kelasnya Kim San dan menegur si botak beserta kawan-kawannya untuk masuk ke kelas mereka masing-masing karena bel masuk sudah berbunyi dari tadi. Kedatangan dari guru tersebut memaksa mereka bertiga untuk keluar dari kelas. Si botak kembali menegaskan kepada Kim San untuk menunggu di tempat ini. Dan jika Kim San berani kabur saat pulang sekolah nanti, maka si botak akan mengejar Kim San dan akan membunuhnya. Kim San nampak hanya terdiam sembari menatap ke arah si botak. Mereka bertiga kembali ditegaskan oleh sang guru untuk secepatnya kembali ke kelas. Salah satu dari mereka hanya mengiyakan dan mengatakan kalau guru ini sangatlah menjengkelkan. Mereka bertiga dengan jalan yang santai, kemudian meninggalkan ruang kelas dari Kim San. Nah, setelah mereka telah pergi, Jun Sop pun kemudian mendatangi Kim San dan menyebutnya sebagai orang gila. Jun Sop bertanya kepada Kim San perihal apa yang Kim San lakukan. Kim San membalas kalau bukankah mereka sendiri yang meminta kepadanya untuk tetap tinggal di sini sampai jam terakhir. Jadi Kim San hanya menuruti mereka dan akan tinggal di sini sampai jam terakhir. Jiun di belakang nampak melihat ke arah Kim San dengan tatapannya khawatir. Nah, setelah beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu,
Emosi Kim San pun perlahan mulai bereda, dan pikirannya kini sudah jernih kembali. Kim San berpikir kalau sikapnya kepada mereka beberapa saat yang lalu itu sepertinya terlalu berlebihan. Kim San tiba-tiba saja merasa marah tanpa adanya alasan yang jelas. Kim San takut jika dia sudah keluar dari kelas nanti, dia akan diperhatikan oleh banyak orang yang ada di lorong kelasnya. Kim San berpikir untuk menyapa mereka agar tidak menjadi masalah yang besar. Namun yang menjadi masalahnya saat ini adalah Ji-Yoon di belakang. Ji-Yoon pasti sudah melihat keseluruhan dari kejadian itu. Kim San bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dia saat ini sudah terlihat seperti seorang pria sejati. Singkatnya, beberapa waktu pun kini telah berlalu, dan kelas mereka kini telah usai. Ji-Yoon dengan cepat menghampiri Kim San di bangkunya, dan bertanya kepada Kim San perihal kenapa Kim San tidak lari. Kim San di sini disuruh untuk cepat lari. Kim San yang ditanyai seperti itu oleh Ji-Yoon mulai menanyakan alasannya. Ji-Yoon membalas kalau bukankah mereka telah berkata sebelumnya kalau mereka akan datang kembali saat kelas telah usai. Jadi Kim San disuruh untuk cepat pergi dan kabur dari tempat ini. Kim San disuruh oleh Ji-Yoon untuk cepat mengangkat pantatnya. Kim San dengan wajah yang tersenyum, kemudian membalas ucapan Ji-Yoon dengan sedikit gertakan. Kim San mengatakan kalau kenapa dirinya harus lari. Masalah yang dia hadapi saat ini sebenarnya bukanlah masalah besar bagi Kim San sendiri. Mendengar jawaban so cool dari Kim San, Ji-Yoon pun kembali berteriak kepadanya untuk jangan ngomong yang aneh-aneh. Apakah Kim San tidak tahu perihal seberapa banyak orang yang berada di pihak mereka? Dan Kim San dengan mudahnya mengatakan kalau dia berani meladeni mereka untuk berkelahi. Di mata Ji-Yoon, Kim San hanyalah seorang anak kecil apabila dia berpikiran sempit seperti itu. Kim San yang disebut sebagai anak kecil oleh Ji-Yoon seketika langsung jelek ke dalam hatinya. Kim San tanpa dia sadari telah mempermalukan dirinya sendiri. Kim San kemudian mulai bangun dari kursinya dan hendak mengatakan sesuatu kepada Ji-Yoon. Kim San dengan tertawa terpaksa mencoba untuk menyangkal kalau dirinya bukanlah anak kecil. Kim San di sini malah tertawa panjang secara terpaksa. Ji-Yoon nampak meragukan ucapan dari Kim San. Nah, sesaat kemudian, pintu kelas pun kemudian dibuka oleh si botak. Dan Kim San dengan tatapan yang serius mulai melirik ke arah pintu kelas yang telah dibuka itu. Si botak nampaknya cukup terkejut saat mengetahui kalau Kim San beneran tidak melarikan diri dari janjinya. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San masih waras atau tidak. Ji-Yoon yang melihat kedatangan dari mereka bertiga dengan cepat mulai berdiri di depan Kim San. Dia mengancam si pemalak untuk melapor ke guru atas perbuatan mereka bertiga terhadap Kim San. Si botak sepertinya tidak masalah apabila Ji-Yoon ingin melaporkan kejadian ini ke guru, dan dia menyuruh Kim San untuk cepat ikut dengan mereka. Nah, karena Kim San tidak ingin Ji-Yoon diapa-apain, Kim San pun balik berdiri di depan Ji-Yoon dan mengatakan kepada Ji-Yoon untuk jangan khawatir. Kim San menegaskan kalau dia tidak akan berkelahi dengan mereka hanya karena masalah sepele seperti ini. Mendengar Kim San mengatakan kalau tidak ada perkelahian, membuat si botak membenarkan hal tersebut. Nanti memang tidak ada perkelahian, soalnya Kim San tidak bisa berkelahi. Yang ada, Kim San hanya akan dipukuli oleh mereka sampai mereka semua puas mengajar Kim San habis-habisan. Setelah berkata seperti itu, si botak pun kembali menyuruh Kim San untuk cepat keluar dari sini. Kim San di belakang kembali minta kepada Ji-Yoon untuk jangan melaporkan kejadian ini kepada guru. Namun Ji-Yoon yang diberitahu seperti itu oleh Kim San tetap saja merasa khawatir kepada dirinya. Anggotanya yang lain kembali menyuruh Kim San untuk cepat bergerak dan segera keluar dari kelas ini. Nah, karena itu merupakan keputusan dari Kim San, maka Ji-Yoon pun tidak bisa melakukan apapun. Dia cukup khawatir perihal apa yang bakalan terjadi kepada Kim San buat kedepannya. Singkatnya, mereka pun kini naik ke atas rooftop, sembari menggiring Kim San di belakangnya. Kedatangan dari Kim San membuat dua orang cewek yang nongkrong di sana menjadi bertanya-tanya perihal siapa bocah tersebut. Bocah itu terlihat seperti anjing tersesat dan mereka tertawa saat mengatakan hal itu. Cewek yang lain bertanya kalau apakah mereka akan menghajar bocah itu di tempat seperti ini. Dia minta izin kepada mereka untuk ikutan menghajarnya juga karena mereka sekarang sedang bosan. Si botak menyuruh para cewek-cewek itu untuk tetap diam dan yang lain menegaskan untuk jangan berani ikut campur dalam masalah ini. Nah, setelah mereka berjalan cukup jauh di belakang, si botak pun mulai meluapkan kekesalannya kepada Kim San perihal perkataan Kim San sebelumnya. Kim San yang kini sudah berpikiran jernih
Kemudian beliau minta maaf kepada mereka perihal kejadian tadi pagi. Kim San mengakui kalau dia sudah bertindak terlalu berlebihan. Kim San memberikan alasan kalau dia sudah terlalu banyak absen di sekolahnya, sehingga dia pun jadi lupa kalau hari ini adalah hari pengumpulan uang. Kim San mencoba untuk bersikap ramah kepada para pemalak itu. Melihat tampang Kim San yang seakan tidak bersalah itu, membuat si botak semakin jengkel. Yang lain juga ikut berkomentar kalau sikap dari Kim San kali ini malah berubah drastis daripada saat dia berada di kelas tadi. Kim San hanya membalas ucapan dari mereka dengan sedikit tertawa. Namun di saat Kim San sedang tertawa terpaksa seperti itu, si botak yang sudah kesal dari tadi pun langsung menghajar wajah dari Kim San. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah dia tidak sadar dengan situasi yang dia alami saat ini. Apakah Kim San berpikiran kalau hilangnya tadi itu cukup lucu? Si botak kemudian mulai memberikan tendangan ke arah perut Kim San, sembari menyebut Kim San sebagai seorang bajingan. Si botak menegaskan kalau dia kali ini tidak akan menahan diri lagi. Dia akan serius untuk memberikan pelajaran kepada Kim San. Melihat Kim San yang gampang dipukuli, membuat yang lain hanya tersenyum. Mereka tidak menyangka kalau Kim San benar-benar orang yang sangat payah. Kim San yang jatuh kemudian disuruh oleh si botak untuk cepat bangun. Kim San benar-benar sudah mengacaukan banyak hal pada hari ini. Kim San di dalam hati kembali bertanya kepada dirinya sendiri kalau situasi ini sangatlah menjengkelkan. Nah, dua orang cewek tadi kemudian ikut menghampiri mereka dan menawarkan untuk memberikan pukulan juga. Pembulian ini sepertinya menyenangkan di mata mereka. Yang pirang kemudian bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San bisa menangis. Dan jika Kim San bisa menangis, maka suasananya pasti akan lebih meriah. Tak lama kemudian, suara di dalam kepala Kim San pun kembali terdengar. Dia bertanya kepada Kim San perihal apa yang Kim San tunggu. Kim San diperintahkan oleh suara itu untuk cepat membunuh para bajingan itu. Kim San di dalam hati ikut membenarkan ucapan di pikirannya barusan. Haruskah Kim San pada kali ini membunuh para bajingan yang telah merendahkannya itu? Kim San memberikan tatapan tajam dengan mata merah yang jelas. Kim San beneran merasa kesal dengan kehadiran dari para bajingan ini. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.